Halo teman-teman, balik lagi di channel YouTube Bul Gimbul dan di video kali ini bukan video seperti yang biasanya karena di sini kita lebih santai, lebih tidak membahas mobil-mobil secara spesifik, tapi kita akan membahas mobil atau membahas hal yang lebih universal dan mungkin teman-teman yang memang awam dengan mobil atau otomotif gitu ya bisa mencerna dan menikmati video ini dengan nyaman gitu. Nah, kali ini kita ngobrol-ngobrol bareng temen gue di sini. Ada Bro Frizal ya. Instagramnya? Naufal Raffi FRZL. Naufal FRZL ada di bawah sini pokoknya. Nah, jadi kali ini kita akan bahas apa? Kali ini kita bakal bahas pilihan mobil di tahun 90 sampai 2000-an, 2010. Yap. Yang budgetnya buat mahasiswa. Buat kalian yang lagi mau kuliah atau lagi kuliah, nggak zaman bos, masih pakai mobil-mobil yang mainstream ya nggak sih? Strip tuh nggak banget. Kurang. Buat memikat wanita kurang. Buat memikat calon mertua kurang teman-teman. Kalian harus cari mobil yang outstanding gitu ya buat calon mertua kalian yang memang notabene lebih tua daripada kalian. Jadi pasti calon mertua kalian akan cocok dengan mobilnya. Jadi biar lebih gampang, kita akan klasifikasikan kali ya. Boleh. Kita budgetin dulu, misalkan anak muda mahasiswa berapa sih? 150 let's say ya. 150 juta lah ya kira-kira. Iya. Mobil apa yang 150 juta bisa kalian beli dengan kondisi bekas? Sekali lagi ini bekas karena memang di sini kita merekomendasikannya adalah mobil-mobil yang tahun lama gitu. Nggak mungkin 150 juta baru. Ya kalian bisa dapat LCGC doang gitu kan. Iya, LCGC doang. Oke, jadi langsung aja. 150 juta di mobil bekas, sedan atau hatchback. Lo ada rekomendasi apa? Dari gue nih berarti. Ya lu dulu deh. Oke, kalau dari gue sih yang pertama udah pasti BMW M46 dengan kode mesin M43. M46 itu ya pokoknya di sini ada gambaran nanti ya teman-teman ya. Ya, Kita akan insert gambarnya di sini. M46. Oke, itu enak sih. Banget. Mobil enak, mobil nyaman, mobil terutama Eropa ya. Kalian Eropa. akan dapat nama pasti kalau naik pasti. mobil Eropa gitu kan. Tapi gini, mungkin gue kurang terlalu paham dengan mobil Eropa gitu ya. Kenapa tuh? Apakah mobil itu bandel? Gini, kalau bisa dibilang bandel, cuman ketimbang mobil Jepang, Yes. jelas kalah. Oh iya. Ya, sekali lagi teman-teman, mobil Eropa dan mobil Jepang itu tidak bisa disamakan. Iya, Walaupun nggak bisa disamakan. sebandel-bandelnya mobil Eropa akan jauh lebih mahal daripada mobil Jepang maintenance-nya. Iya, Oke, benar. terus? Tapi kalau untuk BMW M46 ini kan ada dua kode mesin ya. Yap. Ada kode mesin N42 Ya. sama M43. Ya. Nah, di antara dua itu yang paling bandel itu M43 tahun 2000. Berarti yang pre-facelift? Pre-facelift. Oke. Pre-LCI sebutannya ya kalau BMW ya. Pre-LCI. Iya. Oke, itu BMW. Itu untuk harga berapa? Kalau untuk harga kisaran banyak sih sebenarnya kalau buat tergantung dari kondisi juga Ini ya. kita kan ini kan buat teman-teman yang memang awam buat mobil. Jadi yang Oke. kondisi paling bagus, bukan yang buat kita. Kalau kita kan Kondisi bisa paling bagus. oprek-oprek gitu ya. Maksimal 110 udah bagus banget. 110 kalian bisa dapat BMW, bisa dapat nyaman, itu udah kulit ya. Wah, kulit Kulit dong. Itu gue pernah naik tuh, itu nyaman banget sih memang. banget. Kalian datang ke mertua kalian bawa itu. Wow. Udah masuk aja nginep. Boleh. Gitu. Itu Sumpah, dari keren Eropa. banget. Kalau misalkan dari Jepang, Oke, kalau dari Jepang nih gue menarik. Gue bakal pilih Greco, Toyota Greco. idaman Grid Corolla. Grid Corolla itu harga range-nya 50 sampai 80 lah ya. Iya, 80 tuh udah bagus. 80 udah bagus. Kenapa gue suka itu? Jelas dia 1800 ya? Apa? 16. Oh iya, 16 SEG. SEG, benar-benar terkenal banget tuh SEG. Yoi, 16 SEG. Itu kenceng bisa dibilang buat mahasiswa. Ya, di zamannya lah ya. Di zamannya Oke, teman-teman. oke. Kalian fitmentnya ganti NK gitu ya. Apa gak OM? Bisa. Ya, bisa. Itu terus juga gue lebih milih Greco. Kenapa? Karena gue suka eksteriornya, desainnya. Oh iya, memang timeless Agak-agak ya. membulat gimana gitu. Timeless sih Greco. Iya, benar-benar. Kayak masa-masa mobil peralihan. Betul, ya 2000-an lah ya. Iya, 90K 2000-an. Benar. Bisa. Oke, itu dari Toyota. Kalau gue sebenarnya ada sesuatu dari Apa Honda. tuh? Boleh.
Honda Accord Maestro. Waduh, tua sekali. Bapak-bapak sekali. Tapi teman-teman, dengan kalian punya Accord Maestro, kalian bisa dapat bludru yang nyaman, Oh iya benar. desain yang kotak-kotak tapi manis menurut gue, Iya benar. dan harga yang nggak nyampe 80 juta. Oh iya. Gue kemarin terakhir lihat Accord Maestro ada di OLX itu, di toko mobil bekas itu sekitar 65 juta, kilometer masih 50.000. Wah, itu menarik sih. Dan fiturnya banyak sih. Fiturnya banyak. Banget. Jadi gini teman-teman, Accord itu kan kalau kalian tahu sampai sekarang memang adalah kelas sedannya Honda tertinggi gitu. Iya. Jadi memang dari dulu ya Accord itu memang sedan yang mewah di zamannya gitu. Bahkan sampai sekarang pun memang itu diklasifikasikan sebagai sedan tertingginya dari Honda gitu ya. Ada Eropa sebenarnya. Apa tuh? Tapi memang ini mungkin pilihan umum tapi nggak juga sih. Zaman dulu kalau mungkin tahun 90-an ini bisa jadi pilihan anak muda zaman itu W202. Ah, iya. Cibo, Ya, C200, Cibo, terkenal tuh Cibo. C230 gitu kan. 2300 cc itu oke loh. Anak-anak jaksel banget gitu ya. Itu kalau kalian nongkrong sampai sekarang di Senoparty gitu ya. Oke, Bos. Itu keren banget sih. Ya memang harganya di atas 100 masih ya. Oh iya benar. Kalau yang bagus lah. Bagus banget itu. Di sini semua harga yang kita sebutkan itu sebenarnya harga tertinggi, teman-teman. Jadi kalian masih bisa mendapatkan harga di bawah itu. Bisa banget. Karena memang di sini gue dan Rizal memberikan harga yang memang udah worry free lah ya. Istilah memang ada masalah namanya mobil bekas pasti ada masalah. pasti. Tapi seenggaknya paling minim daripada yang harga-harga di bawahnya gitu. Itu sedan. Ada lagi sedan? Kalau gua Hatchback. tuh. Tahun 2000. Oh enggak. Apa? Ada sedan lagi? Sedan lagi sih gue. Apa? Mercy gue juga ada. Mercy yang mana nih? Mercy tahun 2008 atau 2009 tuh. Oh, agak muda ini ya. Ini 2000-an akhir, teman-teman. W204. Itu. W204 C200 C200 Edition C. Edition C. Itu yang lampunya udah proyektor tuh. Iya. Oke. Atau C250 AMG? Oh, kalau C250 AMG Masih kita tinggi ya? Nggak masuk budget mahasiswa. Oh iya benar. Sorry. Itu Kita masih kan dua di sini ya. nyari Ya. yang 150. C250 masih 200-an ya. Benar. Tapi kalau kalian memang ada budget itu win-win solution sih. Iya benar. Ganteng loh. Ganteng banget itu. Masih. Kampus kalian kayak gitu. Dilirik kalian tuh. Anda terlihat mapan. Oh, banget. Oke, kita balik lagi bahas yang 150 aja. Berarti C200 Edition C. Edition C. 145-an. Ya, sekitar itu. Sekitar segitulah. Startnya sekitar segitu. Tapi itu udah kulit ya joknya ya? Udah kulit. Tapi belum sunroof. Belum sunroof. Nggak masalah lah, sunroof Nggak apa-apa. mah. Sunroof nggak masalah. Yang penting kan Mercy-nya itu loh. Oke. Oh, tapi gue ada sedikit preferensi yang berbeda kalau tahun 2010. Apa tuh? E90 LCI. Wah, udah rivalnya udah itu. E90 Rival LCI. banget. Kenapa? Nggak gini. E90 itu kan mungkin orang-orang pasti melihat di luar ada yang LCI sama yang pre-LCI. Iya, benar. Kalau gue jujur lebih senang LCI karena Kenapa? nanti gue akan insert videonya mungkin dari teman-teman channel YouTube yang lain. Ada lampu sennya manis banget teman-teman. Nih. Lampu sennya LED. Oh iya. Yang LCI. Gue kurang detail gitu sih kalau BMW. Jadi S90 paling gampang bedain LCI. LCI itu sekali lagi facelift ya teman-teman. Iya, Kalau di facelift. BMW itu namanya LCI. LCI. Jadi kalau S90 LCI itu lampu belakangnya udah LED. Sennya mantep gitu. Depannya pun LED. Jadi ngedip itu tek. Yang ini ya, yang belakangnya tuh kayak Bintik-bintik. Yoi. I see. Karena kalau yang pre-LCI masih bohlam. Iya bener. Kurang oke. Bagus. Itu oke. Kira-kira di kisaran harga berapa tuh? Ini menarik karena S90 sekali lagi tipenya banyak. Hah? Sampai peleknya ada 11 pilihan pelek kalau nggak salah. Banyak banget sumpah. Peleknya banyak. Jadi kalian mungkin ada dapat tipe yang sama tapi peleknya berbeda nggak masalah karena memang pada zamannya BMW itu memberikan opsi pelek yang sangat amat banyak. Jadi tipenya itu kalau nggak salah ada yang eksekutif, ada yang sport kalau nggak salah. Ya, pokoknya banyak lah. Gue lupa. Cuma range harganya itu ini menarik nih. Range harganya agak jauh. Jadi bahkan ada yang kalau yang pre LCI itu 100-an kecil ada, tapi kalau yang LCI itu 150-an 140 sampai di atas 150. Oke. Itu kalian udah dapat kilometer yang tinggi. Rendah ya. Kilometernya rendah. Terus masih oke lah. Karena itu electric seat, kulit. Oh iya. Terus kalau yang LCI kalian dapat yang layar iDrive-nya yang gede. LCI iDrive. Kalau yang sebelum LCI kalau nggak salah belum iDrive atau Belum mungkin iDrive udah kali ya, ya. gue lupa. Menarik. Masih on budget. Masih on budget. Oke, itu tadi sedan. Sekarang kita kemana? Ke MPV kali ya. Belakang kita ya. Belakang kita. Belakang kita ada Kijang nih teman-teman.
Mantep banget. Ya ini sih pilihan pertama gue. Gak boleh sama ya, harus beda atau boleh? Dia juga seneng, nggak apa-apa. Gini, kalau gua Yap. milih itu udah pasti ini. Ya. Tapi gue pun Kijang itu. Krista Oh iya. Karena Krista fiturnya- ya. itu lebih banyak jelas. Asli. Kijang Krista itu sampai sekarang, jadi gini, mungkin gue cerita sedikit kali ya buat teman-teman yang memang mungkin zaman dulu belum ngerti mobil gitu ya. Kijang Krista itu zaman dulu adalah lambang kesuksesan orang-orang karena biasanya dipakai sama lurah sama camat. Gitu teman-teman. Iya benar. Kijang Krista tuh atau pejabat-pejabat atau pengusaha. Iya. Jadi ibaratnya mungkin kalau Krista itu sekarang zaman dulu mungkin Alphard kali ya. Bisa jadi. Bisa jadi lah ya. Bisa. Karena memang zaman dulu yang punya Krista itu hanya segelintir orang, teman-teman. Iya. Pun di bawahnya Krista LGX itu juga harganya ya memang di zaman dulu masih 170-an juta di tahun 2003, tapi jarang orang senang. Benar. Karena apa? Tahun 2000-an atau 90-an akhir itu masih zamannya orang senang sedan nggak sih? Iya benar. Jadi jarang orang yang minat mobil-mobil boxy kayak gini. Tapi Iya. sebenarnya ini adalah hal yang menarik gitu. Seperti mungkin kalian kalau penasaran, kita sudah bahas mobil ini ya. Iya. Hal-hal apa yang membuat mobil ini itu menarik untuk dimiliki atau sampai sekarang masih diminati orang? Kalian bisa lihat di video yang lain, cari aja di channel YouTube Bulgimbul ini. Atau mungkin di sini nanti ada ya. Oh iya. Di pojok kanan atas ada di sini atau di description box akan gue masukin. Iya. Oke. Kijang kapsul Krista ya. Krista. Yang lain. Pilihan yang lain. MPV ya, bisa dibilang Serena sih. Serena yang bukan Highway Star ya. Oh, yang City berarti, kelas Iya, City, iya, tipenya iya, City kalau nggak salah. Benar. Itu kalian sudah dapat electric power sliding door ya? Atau kalau bahasa Jawanya pintu sliding DW, pintu sliding DW gitu ya. DW. Terus matic, lega jelas. Banget. Kulit nggak sih itu kulit? Enggak ya kalau yang City ya. Kalau nggak salah masih blue. Lupa tapi Atau fabric gua nggak tahu. Ya, kemungkinan itu. Terus dapat apa ya? Sunroof nggak ada dia ya? Nggak ada. Sunroof nggak ada. Udah ya itu doang ya fiturnya. Iya, udah itu doang sih. Terus kalau gue ada hal yang menarik lainnya adalah Honda Odyssey. Oh iya. Ya memang Ya sekelasnya lah ya. sekelasnya dan mungkin bisa dibilang lebih apa ya namanya, lebih susah perawatannya Odyssey sebenarnya sejujurnya. Iya, banget. Sejujurnya Odyssey itu Kalau nggak salah dia CBU ya? Tahun segitu ya? CBU. Oh gini teman-teman, sebenarnya ada yang lebih worth to buy lagi adalah Honda Stream. Ah iya. Tapi Honda Stream lebih rumit dan lebih gampang jajan daripada Odyssey sebenarnya. Oh iya? Iya. Karena gue pernah dapat pengalaman tetangga punya Stream itu banyak jajannya dari segi mesin dan dari segi kaki-kaki juga sih. Mesin nggak terlalu, sebenarnya yang paling parah kaki-kaki gampang banget jajan daripada Odyssey. Kalau Odyssey itu memang sebenarnya nggak banyak jajan. Cuma sekalinya jajan mahal. Bener. Tapi dengan kalian beli Odyssey yang budgetnya sekarang di 130-150 jutaan, kalian bisa dapat panoramic roof. Panoramic atau sunroof ya? Pokoknya sunroof ya, kayaknya nggak bisa dibuka atau mungkin tilt doang deh, diangkat doang. Terus dapat kulit, dapat wooden panel yang seabrek-abrek sampai tengah, wooden panel. Speedometernya futuristis banget dan digital nggak sih? Campuran, combination. Tetap ada tachometernya tapi speedometer kecepatannya digital. Jadi itu menurut gue win-win solution. Kalau memang kalian mau yang budget belinya di bawah Odyssey ya, kalian ambil Stream itu 100 juta kecil, 101, 105, 110. Tapi ya siap-siap dengan kondisi kaki-kaki yang sering jajan, asal pemakaiannya nggak jelek sih, nggak sih menurut gue. Enggak. Sesuai umur lah. Kalau kalian menghajar-hajar lubang, tipikal kalian yang robas-robas, inilah jawabannya. Iya benar ini. Inilah jawabannya. Lebih tangguh. Asli. Karena ini memang beda ya, itu kan monocoque. Iya benar. Ini kan leather frame gitu. Jadi lebih ya, kalau kalian masih tim pengguna mobil daily yang gini, mungkin gue bisa menyarankan buat teman-teman kalau memang kita saling mendoakan ya teman-teman. Semoga rezeki kita selalu berlimpah, semoga selalu mendapatkan kemurahan rezeki gitu ya. Kalau memang kalian bisa membeli 2 mobil, gue sarankan mobil pertama kalian Kijang, mobil kedua kalian bisa lebih bebas. Oh iya benar. Kalau memang pengen dua-duanya MPV, bisa ambil Serena, bisa ambil Odyssey atau Stream. Yeah. Jadi kalau kalian butuh mobil harian daily yang buat hajar-hajar kesana kemari ya ini. Karena ini 400.000, 500.000 sudah terbukti jawara. Tapi kalau kalian mau mejeng, kalian mau kondangan, kalian mau ada meeting dengan jelas Serena, pakai supir turun dari samping bener. mantap.
Bener. Oke, habis itu Apa? Sedan udah, MPV udah, apa lagi? Jeep kali ya. SUV. Jeep atau SUV atau ya yang mobil-mobil tinggi lah. Iya, mobil-mobil tinggi. Apa? Ada. Kalau gua sih udah jelas lah CR-V Gen 2. Manis. Itu Ada yang warna manis, gold ya? tuh. Gold atau abu-abu ya? Oh, tapi gue yang biasa aja. Yang kayak silver atau yang biru-biru telur asin. Ada. Ada. Itu warna jarang banget. Jarang banget, itu bagus sih. Iya. Gue kalau ngambil CR-V Gen 2 gue akan ambil 2400 sih. Peleknya manis. Iya, bener. Bintang-bintang. Kita modif jadi OM atau enggak semi-semi ke off-road gimana gitu. Bisa. Itu cakep sih. Bisa. Tapi gue lebih ke penganut OM sih. Oke lah. Iya, OM. Oke lah itulah. Oke. Kalian dan plusnya CR-V itu driver dan samping driver depan sudah dapat armrest. Armrest. Udah ada armrestnya mantap. Terus tengahnya lega. Jadi di samping supir itu kalian bisa jalan ke belakang kayak Alphard. Iya. Itu yang nggak dimiliki bener. SUV zaman sekarang lah ya. Lega banget. Jadi kalau bisa kalian masih baru berkeluarga gitu bisa bawa anak kecil, bisa. Misalkan papanya nyetir, bundanya di depan gitu, anaknya dari ke belakang ke depan, ke belakang ke depan bisa. Itu enak. Iya, benar. Kalau gue mungkin lebih Apa tuh? robust kali ya orangnya ya. Jadi gue akan memilih Nissan X-Trail T30 atau X-Trail Gen pertama. Lebih maco ya. Lebih gagah. Lebih gagah. X-Trail gue akan ngambil yang tipe XT yang ada lampunya di atas. Jadi kalau X-Trail itu ada beberapa tipe, ada ST dan XT, ada yang di atasnya lagi Autek. Autek tuh yang chrome semua depannya. Oh iya. Ya, itu ada. Ada gambarnya di sini. Tapi ya. Jarang. Tapi gue akan ambil yang XT yang ada lampunya di atas karena menurut gue Nissan X-Trail itu adalah lambang kegagahan. Bisa dibuktikan dengan kalau kalian lihat pengawalan di jalan pasti depannya ada X-Trail. Iya, benar. Iya dong. Patrol itu pakainya mobil X-Trail. Asli. Zaman dulu ya. Sampai sekarang pun masih ada kok. yang pengawal juga Iya, X-Trail. masih ada. Nah, kalau kalian punya budget lebih, itu lebih worth it sih. Iya, bener. T31 2008 ke atas. Iya, benar. Itu kalian sudah dapat jok kulit, sudah dapat steering switch control, audio headlampnya naik turun auto leveling, Iya. terus proyektor juga. Itu udah cakep sih. Udah. Porsinya elektrik loh. Cukup lah. Cukup, sangat cukup. Banget. Sangat cukup. Itu kan kalau 2000 ya. Kalau di bawah tahun 2000, Jeep atau SUV ada saran apa? Atau mungkin 2000 juga nggak apa-apa sih kalau ada yang lain. Eropa mungkin dari kita belum bahas Eropa nih SUV. SUV di Eropa banyak sih teman-teman. Oh, gue nggak 90 sih, ini masih 2000. Apa? BMW X1-nya Gopar Hilman. E83 kalau nggak salah. Kalau nggak salah itu ya. Kalau memang salah tolong direvisi karena memang BMW itu serinya banyak banget. Tapi kalau nggak salah E83 gambarnya yang seperti ini. Itu ada, memang itu oke sih. Itu oke banget sih. Itu bisa dimodif apa aja masuk. Bisa. Itu boleh. Itu clean banget sih mobil. Dan jarang di jalanan. Jadi lebih terlihat wah jarang nih mobil gitu. Ya, karena memang peminatnya sangat sedikit. Sangat sedikit. Karena memang ada beberapa ada dua kubu orang. Ada Iya. yang senang dengan desainnya, ada yang tidak senang dengan desainnya karena desainnya Iya. memang menurut beberapa orang ada yang terlalu ekstrim. Iya, benar-benar. Tarikan Garisnya terlalu ekstrim. Iya, beda sama BMW Iya, lain. jadi walaupun orang Indonesia tuh senang yang ekstrim tarikan garis, tapi menurut beberapa orang, segelintir orang itu sedikit luar biasa ya iya, tarikan garisnya. Ya. bisa jadi. Kalau gue sebenarnya ada ide Apa tuh? di bawah tahun 2000 sebenarnya. Sorry, 2000 awal. Maaf, 2000 awal. Apa? Suzuki Grand Escudo XL7. Waduh. 2600 cc kalau nggak salah. Apa 2300 gitu ya, Iya, sekitar iya. itu 6 silinder. 6 silinder V6. V loh. V6, bukan Bukan segaris, bukan inline. Itu tenaganya oke, panjang ya, karena Banget. Escudo itu panjang, yang keren tuh panjangnya teman-teman. Iya. Bagus banget. Terus sayangnya memang 4x2. Iya benar. Sayangnya 4x2, tapi menurut gue itu udah cakep sih. Dalamnya interiornya juga kalian akan mendapatkan kemewahan wooden panel. Sesuatu yang jarang dipunyai mobil Jepang. Iya. Tahun segitu 2003 yang punya wooden panel siapa sih? Apalagi SUV. Iya, Nggak Land ada, Cruiser jarang. paling. Land Cruiser paling. Iya, LC. LC harganya udah luar biasa. Tapi kenapa gua nggak milih tadi pilihan lu yang terakhir ya? Kenapa? Karena ya udah jelas mahasiswa buat naik mobil 2600 cc. Oh iya, bensin ya teman-teman ya. Tekor bang. Iya, main Iya. minusnya memang itu. Iya. Tapi ada nggak saran selain itu? Suzuki juga Apa tuh? Katana.
Oh iya. Iya kan? Katana guys, ya memang mobil itu mobil gerobak sih ya. Gerobak. Tapi itu tangguh. ya, Jangan salah. ya, dan heritage yang terjaga. Benar, Ya benar, bisa benar. kalian lihat sekarang JB74 harganya sudah seberapa gilanya kan ya. Iya, benar-benar. Oh iya benar juga Katana. Katana sih, Bang. Katana Apalagi yang ya? high roof kali ya. Apa? Hero. Kan ada dua tuh kalau nggak salah. Aha. Yang versi terakhir kalau nggak salah ya, ada yang high roof, ada yang flat roof biasa. Gue yang flat roof. Oh, yang flat roof itu juga oke sih, tapi barang lebih jarang daripada high roof. Lebih jarang emang. Lebih jarang dari high roof. Kemarin gue lihat high roof tuh di beberapa toko-toko mobil bekas tuh ya, kalau yang kilometernya masih rendah-rendah, ada lah 80-90 juta lah ya, Nyampe lah segitu. sekitar itu. Jadi, oh iya tadi BMW 83 berapa? BMW E8 X3 2005 harganya? itu kisaran harga ada yang paling murah itu gue nemu pernah 145-an. Sama kayak Mercy C200 W204. Oke lah, ya. Masih ya. bisa lah. W204 atau S90 tadi lah ya. 90 tadi. 90 ya. Tadi sebelum L83 apa ya gue menyarankan ya? X-Trail. Kalau untuk X-Trail tadi kita tadi belum nyebut harganya, terlalu asik membahas mobil-mobilnya. Bener. Jadi kalau X-Trail itu harganya sudah relatif cukup murah teman-teman, di bawah 100 ada, untuk yang T30 ada di bawah 100, atau yang di atas 100 mungkin dapat kilometer yang tinggi, yang barang antik gitu ada. Untuk yang T31 yang 2008 memang masih agak tinggi di 120 sampai 140-150 jutaan. Bahkan kalau yang facelift-nya yang 2011 yang lampunya udah LED belakangnya itu masih di 160. Tapi fiturnya luar biasa banyak. Jadi itu harganya sebanding sama Odyssey yang tadi gue sebut. Kalau Stream di bawahnya. Tapi masih on budget lah sama mahasiswa. On budget. Dan bahan bakarnya oke lah, so-so sih. Iya, biasa. 2500 cc kan. X-Trail itu 2500 ya agak boros, tapi Agak boros, gini teman-teman. pasti. Borosnya gue sendiri pengguna X-Trail. Tenaganya luar biasa, Pak. Oke. Tenaganya luar biasa. Jadi X-Trail itu adalah mobil yang cukup bisa diajak lari. Terbukti kan kalau kalian lihat di jalan, pengawalan di jalan tol pasti rata-rata pada pakai X-Trail yang kenceng-kenceng gitu kan. Bener. Karena emang mobil itu stabil, kenceng dan nyaman gitu. Cuma minusnya adalah perawatannya agak sedikit susah. Kalau kalian tidak menggunakan mobil itu dengan baik gitu ya, misalnya hajar gaspol gitu aja, akan cukup sering jajan sebenarnya. Dan spare partnya lebih mahal. Oh jelas, spare part jauh lebih mahal daripada Toyota ataupun Daihatsu dan lain-lain. Pasti. Ya tapi setara dengan Honda sih. Iya. Bener. Setara dengan Honda. Berarti tadi kita sudah kelompokkan kalau di SUV itu ada CR-V, ada X-Trail, ada E83 ya, X3 2005. Iya. Terus ada Grand Escudo sama Katana. Itu range-nya dari tadi sama di 100 sampai bahkan di bawah 100 sampai 160-an lah ya. Iya, 160. 150 kalian dapat yang ada Audi TT. Kalian dapat yang Langsung ke sana fokusnya. ada Audi TT teman-teman. Kalian bisa dapat yang kurang bagus tapi sudah cukup. Iya, benar. Mungkin ada minor baret. Itu hal wajar lah. Yang penting siapin spare money. Spare uang. Karena memang kalau kalian mau beli mobil bekas pasti harus siapkan uang sisa, karena sebagus-bagusnya mobil bekas pasti akan ada yang drop juga pada waktunya pasti. gitu ya. Ya kalau gue sih menyarankan sebenarnya aman 20 juta. Aman 20 juta buat membeli mobil bekas. Spare money-nya. Spare uangnya. Jadi misalnya mobilnya harus 30. Ya berarti kalian harus punya 145 atau 150 itu udah oke gitu loh. Cukup. 15 juta sampai 20 juta itu udah cukup. Karena biasanya perawatan atau pergantian spare partnya nggak sebanyak kalau mobil bekasnya jelek banget. Iya, benar. Kalau jelek banget tuh langsung sabrak-abrak tuh. Kalau ini kan bisa kita cicil. Jadi Perbaikan minor lah. Perbaikan minor, betul. Oke, jadi dari biar nggak kelamaan juga, biar teman-teman nggak bosan nontonnya, dari tiga kategori mobil itu sebutin satu-satu yang menurut lu paling pengen lu beli atau yang bakalan lu beli. Secara cepat aja kali ya. Secara cepat aja biar cepat. Sedan, MPV, SUV. Sedan BMW M46. Yes. MPV Kijang Krista. Always. Kalau SUV ya CR-V G2. Tipikal anak muda yang memang ngerti mobil ya. Dan spare money-nya bakal banyak. Betul, memang itu mobil-mobil yang istilahnya mobil aman. Aman dari aman. Mobil aman. Kalau gue karena gue suka bereksperimen, gue akan memilih 3 mobil yang mungkin menurut orang-orang sangat gila untuk dimiliki. Apa tuh? Sedan gue akan ngambil 90 LCI. Set. Ya, oke. Kemudian MPV-nya gue akan ambil Odyssey. Oke.
Ya Kijang juga oke sih, cuma karena gue tadi mau berbeda dari dia, gue akan ambil yang gila-gila, gue akan ambil Odyssey. Odyssey Absolute ya. Iya, oke. Terus untuk SUV gue akan ngambil Nissan X-Trail. Wah, menarik sih. Karena kalau Escudo itu oke, modelnya cakep, terus nyaman juga, lebih nyaman daripada X-Trail, cuma tenaga kurang, nggak sebesar walaupun V6 ya, cuma Iya. bobotnya berat. Berat. Bobotnya berat, jadi agak berat dan kurang bisa lari, dan balik lagi spare part sih. Oh iya, benar-benar. Grand Escudo itu karena itu CBU ya. CBU jadi barangnya ada tapi harus ya inden-inden lah. Kalau X-Trail kalian aman. Kalian mau rusak apapun itu ya walaupun mahal, lebih mahal daripada produk Jepang yang lain, merek Jepang yang lain, tapi siap sedia 24 jam gitu, ada lah istilahnya. Mungkin itu kali ya overall video kali ini teman-teman. Memang videonya nggak bisa untuk semua orang karena mungkin ada beberapa orang namanya mobil kan pilihan orang beda-beda. Cuma di sini kita berdua berusaha memberikan yang terbaik dan best solution lah buat kalian yang memang nggak ngerti mobil sama sekali dan pengen punya mobil tapi bingung nih mobil apa gitu ya. Dan worth it dan ini dari tadi yang kita sebutin mobilnya mobil yang memang disenengin orang banyak. Iya. Yang di jalanan tuh bisa dilirik orang. Iya, benar. Jadi mungkin bisa jadi bahan pertimbangan, tapi sekali lagi memang kalaupun ada pilihan lain itu terserah ke kalian. Atau mungkin kalau kalian memang ada mobil yang menurut kalian 150 jutaan juga dan 92 ribuan dan budget mahasiswa, kalian coba tulis di kolom komentar kali ya. Di bawah boleh. Nanti bisa jadi referensi kita juga, kita akan bahas lagi mungkin ke depannya. Atau kalau memang beruntung kita bisa dapatkan unit reviewnya untuk direview. Oke, bener banget. Boleh ya. Mungkin itu aja video kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen di bawah seperti yang tadi kalau misalkan kalian ada referensi mobil lain, dan share video ini ke seluruh teman-teman kalian semua supaya teman-teman kalian semua bisa mendapatkan inspirasi ya, dan mendapatkan opsi-opsi pilihan untuk membeli mobil bekas ke depannya. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk selalu jaga kesehatan, protokol kesehatan, jangan lupa selalu pakai masker. Tadi kita sini juga pakai masker. Tempatnya juga sepi walaupun di luar, walaupun ada dangdutan tapi kita jauh. Jadi tetap jangan lupa jaga kesehatan, rajin mencuci tangan, dan jangan kemana-mana juga kalau nggak penting-penting amat. Terima kasih banyak teman-teman sudah menonton video kali ini. Jangan lupa subscribe channel ini dan juga follow sosial media kita berdua di @bulgimbul Instagramnya, dan teman gue di sini. Di mana? Naufal Raffi FRZAL. Terima kasih banyak teman-teman sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.